Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yulia Adiba. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan merupakan sebuah standar atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Fungsi dari standarisasi yaitu memudahkan komunikasi satu sama lain, memudahkan dalam melakukan pekerjaan, serta untuk dapat digunakan banyak orang. Di sini merupakan gambar dari OSI model dan TCP/IP model. OSI model terdiri dari 7 layar, sedangkan TCP/IP model terdiri dari 4 layar. OSI layer atau Open System Interconnection merupakan standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer yang menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Sedangkan TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol, merupakan gabungan dari protokol TCP dan IP sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. OSI layer terdiri dari 7 layar. Application layer, interface yang berfungsi sebagai penghubung antar user, pengguna, dan komputer. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang didapat ditransmisikan melalui jaringan. Selanjutnya, session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di layar ini juga melakukan resolusi nama. Sedangkan transport layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data, serta memberikan nomor urut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, transport layer juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Selanjutnya, network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Pada layer ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch akan beroperasi. Selanjutnya, physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pesinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. OSI model dengan beberapa contohnya. Di application layer ada beberapa protokol yaitu HTTP, FTP, DNS, SNMP, dan Telnet. Sedangkan di presentation layer ada SSL dan TLS. Session layer ada NetBIOS dan PPTP. Transport layer ada TCP dan UDP. Network layer ada IP, ARP, ICMP, IPsec. Data link layer ada PPP, ATM, Ethernet. Sedangkan di physical layer yaitu Ethernet, USB, Bluetooth, dan lainnya. Selanjutnya ada TCP dan UDP.
TCP mempunyai karakteristik sebagai protokol yang berorientasi koneksi atau connection oriented. Protokol TCP menggunakan jalur data full duplex yang berarti antara kedua host terdapat dua buah jalur masuk dan jalur keluar, sehingga data dapat dikirimkan secara simultan. Sedangkan UDP atau User Datagram Protocol adalah transport layer yang tidak handal atau unreliable connectionless dan merupakan kebalikan dari transport layer TCP. Dengan menggunakan UDP, setiap aplikasi soket dapat mengirimkan paket-paket yang berupa datagram. Sehingga ada perbedaan antara TCP dan UDP. Jika TCP beroperasi berdasarkan konsep koneksi, jaminannya pengiriman data akan reliable dan teratur, secara otomatis memecah data ke dalam paket-paket, tidak akan mengirimkan data terlalu cepat sehingga memberikan jaminan koneksi internet dapat menanganinya, dan mudah untuk digunakan transfer paket data seperti menulis dan membaca file. Sedangkan UDP tidak berdasarkan konsep koneksi, jadi harus membuat kode sendiri. Tidak ada jaminan bahwa pengiriman dan penerimaan data akan reliable dan teratur, sehingga paket data mungkin dapat kurang, terduplikat, atau bahkan tidak sampai sama sekali. Pemecahan ke dalam paket-paket dan proses pengirimannya dilakukan secara manual, harus membuat kepastian mengenai proses transfer data agar tidak terlalu cepat, sehingga internet masih dapat menanganinya. Jika paket data ada yang hilang, perlu dipikirkan di mana letak kesalahan yang terjadi dan mengirim ulang data yang diperlukan. Selanjutnya, network protocol. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, Telecommunication Network atau Telnet, File Transfer Protocol atau FTP, Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, Secure Socket Layer atau SSL, Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.